Menteri Perdagangan atau Mendak Muhammad Lutfi memastikan, harga tandan buah segar TBS petani, sawit nantinya tidak kurang dari Rp3.000 per kilogram bahkan bisa lebih, yang ditargetkan dalam 1-2 pekan lagi. Mengingat harga tandan buah segar TBS telah dipastikan dan ditargetkan akan normal dalam 1-2 pekan ini, Mendak mempercepat proses berjalannya ekspor CPO dan produk turunannya. Menteri Perdagangan Mendak, Muhammad Lutfi Peraturan Menteri Perdagangan Permendak, Nomor 38/2022 tentang percepatan penyaluran crude palm oil CPO, refined, bleached and deodorized RBD, palm oil, refined, bleached and deodorized RBD, palm olein, dan used cooking oil UCO, melalui ekspor. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 7 Juni dan berlaku saat diundangkan, tanggal 8 Juni tahun 2022. Program percepatan ekspor ini akan dilaksanakan hingga tanggal 31 Juli tahun 2022. Namun, sesuai pasal 18 Permendak nomor 38/2022, meski program sudah berakhir, bagi eksportir CPO, RBD palm oil, RBD palm olein, dan UCO minyak bekas atau jelantah, yang mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor paling lambat tanggal 31 Juli tahun 2022 tetap dapat melaksanakan ekspornya. Atas ekspor barang dalam program percepatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan bea keluar BK, dalam rangka program percepatan. Dan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, begitu bunyi pasal 4 Permendak 38/2022 dikutip Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022. Besaran BK dimaksud akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pasal 2 Permendak tersebut menetapkan, program percepatan diberlakukan terhadap pengeluaran barang dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean, pengeluaran barang dari KPBPB untuk tujuan keluar daerah pabean, dan berlaku untuk semua eksportir. Yaitu untuk CPO, RBD palm oil, RBD palm olein, dan UCO. Pada lampiran Permendak nomor 38/2022 tercantum 17 kode HS yang dikenakan program percepatan ekspor. Yang termasuk dalam 3 kode HS 4 digit, yaitu 15-11, 15-18, dan 2306 lalu bagaimana ketentuan yang ditetapkan Permendak Percepatan Ekspor CPO ini. Program percepatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan dengan ketentuan alokasi ekspor program percepatan ditetapkan sebesar 1 juta ton. Pasal 3 Permendak nomor 38/2022, akan ada alokasi ekspor 1 juta ton, di mana untuk masing-masing eksportir peserta program percepatan minimal 10 ton dan kelipatannya pasal 3 ayat 1, penetapan alokasi ekspor berdasarkan rapat koordinasi pasal 3 ayat 2, bagi yang ikut program percepatan, ekspor akan dikenakan tarif khusus. Yaitu, bea keluar BK, program percepatan dan tarif Badan Layanan Umum BLU, BPDPKS sesuai perundang-undangan pasal 4, eksportir yang ingin ikut program mengajukan lewat SINSW, yang hanya dibuka 2 hari kalender pasal 5, pengajuan permohonan disertai data setidaknya kapasitas tangki yang terisi, rencana alokasi ekspor, pernyataan mandiri bidang usaha pasal 5, lalu Kementerian Perdagangan Kemendak, menyampaikan hasil keputusan alokasi ekspor program percepatan untuk jadi referensi pengajuan persetujuan ekspor PE. Pasal 6, alokasi yang diberikan tidak boleh dipindah tangankan dan berlaku sampai tanggal 30 Juni tahun 2022 pasal 6. Setelah menyelesaikan proses tersebut, eksportir bisa melakukan ekspor setelah mendapatkan PE. Untuk mendapatkan PE, harus mengajukan permohonan kepada Mendak melalui SINSW. Setelah sebelumnya mendapat hak akses sesuai ketentuan di pasal 8 dan eksportir bisa mengajukan lebih dari 1 permohonan PE pasal 8. PE akan diterbitkan melalui sistem INATRADE diteruskan ke SINSW. Berlaku 1 bulan dan sekali untuk setiap proses pabean pasal 9. Eksportir wajib melaporkan realisasi ekspor paling lama 7 hari sejak pelaksanaan melalui SINSW pasal 11. Untuk itu, eksportir harus bertanggung jawab dengan izin yang diperoleh. Sebab, ada sanksi menanti sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan 13, yaitu, jika tidak merealisasikan ekspor sesuai pengajuan PE dikenai sanksi pemblokiran layanan ekspor di SINSW dan pembekuan persetujuan ekspor lain yang dimiliki eksportir. Setelah sanksi administratif tersebut dikenakan baru bisa diaktifkan kembali 30 hari terhitung sejak berakhirnya program percepatan. Jika eksportir tidak melaporkan realisasi akan dikenai peringatan elektronik melalui SINSW dan jika masih tidak melaporkan paling lama 10 hari sejak peringatan dikenakan,
akan ditangguhkan penerbitan PE berikutnya. PE baru dicabut penangguhannya 10 hari sejak ditangguhkan setelah eksportir melakukan pelaporan realisasi. Permendak ini juga telah mengantisipasi jika terjadi kendala akibat gangguan sistem INATRADE atau SINSW. Sebagaimana ditetapkan prosesnya dalam pasal 14 dan 15. Ketika dikonfirmasi mengenai ketentuan yang akan diterapkan terkait tarif Blue BPDPKS, Kepala Divisi Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS, Ahmad Maulizal, mengatakan, saat ini masih dalam proses. Masih dalam proses, kata Maulizal, Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022. Intinya kalau yang sudah diterbitkan PMK-nya belum. Tapi nanti untuk BK bagi eksportir yang tidak ikut program Migor Rakyat melalui SIMIRAH akan dikenakan tarif BK tambahan. Buat yang tidak ikut program Migor Rakyat, lanjut Mauli. Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya mewajibkan produsen CPO per eksportir CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan UCO minyak bekas atau jelantah, mengikuti program minyak goreng curah rakyat. Demikian ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Permendak Nomor 23/2022 tentang tata kelola program minyak goreng curah rakyat. Yang diundangkan dan berlaku mulai Senin tanggal 23 Mei tahun 2022. Hanya saja, akibat sempat terhentinya ekspor minyak goreng dan bahan bakunya tersebut sejak tanggal 28 April hingga tanggal 22 Mei tahun 2022, tangki-tangki penampungan CPO dilaporkan penuh. Yang berakibat pada melambatnya pembelian tandan buah segar TBS, petani sehingga harga menjadi anjlok. Produsen atau eksportir lalu meminta pemerintah menaikkan volume DMO untuk periode awal pelaksanaan untuk mempercepat pengosongan tangki. Hanya saja, untuk Juni tahun 2022 pemerintah lalu hanya memberikan kuota DMO 300.000 ton. Kemudian, pemerintah menerbitkan Permendak Nomor 38/2022 sebagai opsi bagi produsen per eksportir jika tak ikut DMO, wajib membayar tarif khusus. Sehingga pengosongan tangki CPO diharapkan bisa segera dipacu.